prinsip penanganan nyeri, ya tentu obati penyakit yang mendasarinya dulu ya. Misalnya sinusitis, ya nyeri kepala akibat sinusitis atau nyeri kepala akibat otitis misalnya, ya tidak akan berhenti nyerinya kalau penyakit yang mendasarinya itu tidak diterapi ya. Karena jangan lupa nyeri itu juga merupakan alarm ya untuk memberitahu kita ada masalah di organ tertentu ya. Jadi kita harus mengobati penyakit yang mendasarinya dahulu ya. Kemudian gunakan dosis dan penjadwalan yang sederhana dan kurang invasif. Kenapa? Karena kepatuhan pasien juga perlu diperhatikan. Kadang pasien karena terlalu banyak obat lupa. Jadi kalau bisa semakin sederhana semakin baik, dan juga semakin kurang invasif semakin baik. Jadi lakukan dulu tata laksana yang paling sederhana ya, dengan menggunakan teknik atau prinsip WHO step ladder ya. Kita mulai dengan kalau bisa enggak pakai obat dulu ya, kalau bisa dengan rehabilitasi, dikompres-kompres atau edukasi ya, CBT ya, cognitive behavioral therapy. Dengan itu bisa sudah ya. Tetapi kalau enggak ya baru naik di tangga yang pertama dengan misalnya nyeri ringan ya, gunakan non opioid analgesia dulu ya, misalnya OAINS ya, atau steroid ya, atau aspirin, kemudian paracetamol. Kemudian dengan terapi adjuvan misalnya ya, contohnya antikonvulsan, antidepresan, muscle relaksan ya. Kalau nyerinya menetap atau meningkat baru diberikan opioid lemah ya, contohnya tramadol, codein ya. Kalau meningkat lagi tingkatkan dosis opioidnya, jadi menggunakan opioid kuat. Nah di sini letaknya teman sejawat anestesi biasa yang memberikan ya, pemberian obat-obatan opioid yang kuat ya, misalnya MST misalnya. Kemudian bila nyerinya meningkat atau menjadi severe, maka ada tempat untuk melakukan interventional pain management dengan melakukan blok saraf ya. Itu untuk WHO ladder step 4 ya. Ini pengulangan saja dengan gambaran yang berbeda ya. Di sini kita bisa melihat adanya golongan-golongan obat non opioid ya, misalnya ibuprofen, NSAID ya, paracetamol, aspirin ya, kemudian opioid lemah seperti yang saya sudah katakan tadi ya, codein, tramadol, atau dosis rendah daripada morfin. Opioid kuat ya, morfin, fentanyl, oksikodon ya, atau terapi-terapi adjuvan misalnya yang tadi saya sudah jelaskan ya, antidepresan, antikonvulsan ya. Oke. Nah, klasifikasi analgetik secara umum ya. Ada non opioid analgesik ya, yang tadi saya sudah jelaskan juga. Ini efektif untuk nyeri-nyeri yang ringan hingga sedang ya. Misalnya meloxicam ya, ketorolac. Nah, ketorolac ini yang diviralkan ya, yang kemarin medsense.id buat konten tentang ketorolac ya. Apakah memang sering digunakan ya, pada teman-teman sejawat? Nanti kita bahas ya pada saat sesi diskusi. Nah, kemudian ibuprofen, natrium diklofenak ya, kemudian golongan COX ya, selective COX, heterocoxib, celecoxib ya, kemudian paracetamol, aspirin dan lainnya. Kemudian opioid analgesik yang tadi saya sudah jelaskan juga, codein, tramadol, morfin ya. Kemudian adjuvan ya, adjuvan itu adalah obat yang bukan khusus nyeri ya, tetapi digunakan efek sampingnya ya, misalnya gabapentin, pregabalin, karbamazepin, amitriptilin, duloxetin, fluoxetine ya, dan lain-lain sebagainya. Rasional penggunaan analgetik pada nyeri inflamasi, hindari paracetamol tunggal ya untuk nyeri inflamasi. Jadi kita harus paham bahwa nyeri yang dialami pasien ini adalah nyeri inflamasi atau nyeri non-inflamasi ya. Kalau nyeri non-inflamasi maka cocok diberikan paracetamol tunggal satu saja. Tetapi kalau nyerinya inflamasi, paracetamolnya
kalau mau diberikan jangan tunggal ya, kombinasi dengan yang lain ya. Jadi untuk kasus nyeri inflamasi, paracetamol tunggal tidak direkomendasikan ya. Kemudian durasi pemberian, tadi saya sudah bahas, ketorolak jangan terlalu lama ya. Kemudian NSAID yang lain itu 10 hari cukup. Kalau misalnya masih nyeri ya, dievaluasi dulu, kemudian sampai 3 minggu tidak ada perubahan, maka ganti ya, ganti agent yang lain, kemudian bisa dikombinasikan ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kombinasikan dengan paracetamol ya sebagai analgesik sentral ya, untuk menurunkan dosis daripada NSAID. Jadi kita mau NSAID ini tidak terlalu memberikan efek samping sehingga diturunkan dosisnya, tetapi dikombinasi dengan paracetamol ya, sehingga kedua obat ini tidak memiliki resiko yang besar. Tetapi dengan kombinasi yang sinergis, maka nyerinya ini akan diharapkan berkurang ya. Nah, ini juga yang sering salah pada praktek sehari-hari, mengkombinasikan NSAID dengan steroid ya. Kita ketahui S-nya itu steroid ya, non steroid digabung dengan steroid ya, tidak ada, karena sama tempatnya itu mirip ya, dan akan membuat risiko perdarahan atau risiko ulcerasi gastrointestinal itu meningkat. Jadi pilih ya, apakah kita mau menggunakan NSAID ataupun steroid ya. Ya, kecuali misalnya memang pasien betul-betul memerlukan dan tidak ada yang lain. Tetapi saya rasa sangat banyak pilihan ya, sangat banyak pilihan, sehingga sebenarnya kita bisa memilih apakah menggunakan NSAID ataupun steroid ya. Kemudian jangan lupa setiap kali memberikan NSAID kombinasi dengan golongan PPI untuk menurunkan risiko terjadinya komplikasi gastrointestinal ya. Misalnya omeprazol ya, lansoprazol dan lain sebagainya. Ini adalah rekomendasi umum ya. Sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya. Ini dibuatkan untuk alurnya. Misalnya nyerinya sedang, ini contoh saja ya. Nyerinya ringan sampai berat, ringan sampai sedang ya. Diberikanlah paracetamol ya. Tetapi misalnya masih nyeri juga, kita nilai apakah ada resiko terjadinya perdarahan gastrointestinal misalnya. Kalau ada, contoh ya, ini contoh, berikan ibuprofen tapi digabung dengan PPI. Apakah kita lihat apakah nyerinya masih persisten ataukah pasien ternyata tidak cocok dengan PPI misalnya ya, maka kalau tidak cocok kita pakai golongan COX-2 ya, COX-2. Kalau misalnya cocok, maka diberikan naproxen plus PPI ya. Kemudian tadi ya, kembali lagi, kalau tidak ada risiko dari perdarahan, bisa diberikan ibuprofen tanpa adanya PPI. Misalnya tetap nyeri, maka naik untuk diberikan naproxen ya. Kemudian masih nyeri lagi, kombinasi NSAID dengan opioid ya, naik ke tangga WHO ya, ataupun diberikan juga paracetamol ya untuk kombinasi ya. NSAID tidak bisa, alergi misalnya ya, langsung alternatif pemberian kombinasi dengan opioid misalnya, ataupun penggunaan COX-2 inhibitor ya. Ada pasiennya ada gangguan kardiak atau renal ataupun hepatik, ya sudah sama juga ya, alternatif penggunaan opioid dan kombinasi analgetik. Berbicara tentang kombinasi analgetik ya, kombinasi obat dari kelas yang sama dengan farmakokinetik. Jadi kita harus kita harus berpikir kombinasi obat yang diberikan ini dengan farmakokinetik yang berbeda, misalnya berbeda onsetnya atau durasinya ya.
Misalnya kombinasi opioid analgesik rilis cepat dengan rilis lambat, ya, itu bisa agar kita mendapatkan onset dan durasi yang terbaik. Atau kombinasi dengan kelas yang berbeda, ya, misalnya opioid dengan antidepresan trisiklik misalnya, ya, atau dengan rute yang berbeda, satu topikal, satu oral, tetapi jangan satu kelas, ya, jangan sama-sama NSAID, ya, satu ketorolak IV kemudian minum lagi meloxicam oral, jangan, ya, just don't. Kemudian kombinasi obat dari dua obat dari kelas dalam yang berbeda dalam satu formula dosis, ya. Misalnya opioid analgesik kerja pendek kombinasi dengan ibuprofen. Ya, misalnya oksikodon ibuprofen atau paling sering dikenal, ya, tramadol paracetamol, ya.